Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki tema 8 subtema 1 pembelajaran yang kelima. Musim hujan telah tiba, bumiku menjadi basah terkena air yang turun terus-menerus. Bagaimana kondisi lingkungan saat musim hujan? Ya, mari kita cari tahu. Ayo membaca. Ketika musim hujan tiba, bumi menjadi basah karena tersiram air hujan. Banyak tanaman mulai tumbuh, pohon-pohon yang layu karena kekurangan air tampak segar kembali. Para petani mulai menanam padi di sawah. Cuaca yang semula panas menjadi sejuk. Musim hujan selalu dinantikan oleh banyak orang. Namun, ada kalanya musim hujan menyebabkan bencana. Pada bulan-bulan tertentu, curah hujan sangat tinggi, namun pada bulan lainnya hujan hampir tidak pernah terjadi. Mengapa demikian? Ayo kita cari tahu. Saat membaca koran, Edo terlihat keheranan. Mengapa? Di koran diinformasikan bahwa saat ini di Argentina sedang terjadi musim panas. Namun, pada saat bersamaan di Kanada sedang terjadi musim dingin. Mengapa terjadi perbedaan musim di antara negara-negara di dunia? Mari kita amati gambar berikut. Nah, jadi gambar yang atas ini diumpamakan musim dingin, gambar yang bawah ini diumpamakan sedang musim panas. Lalu ada lagi, nah ini dia ya. Nah, amati gambar berikut untuk memperjelas. Nah, di sini, nah ini adalah revolusi bumi, ya. Bumi mengelilingi matahari. Perhatikan tanggalnya. Perhatikan tanggalnya. Nah, di situ kita akan membahas dari tanggal 23 September, awal musim gugur. Di belahan bumi utara, awal musim semi. Di belahan bumi selatan. Nah, tanggal 21 Maret, awal musim semi di belah bumi utara, awal musim gugur di belah bumi selatan. Tanggal 22 Desember, awal musim dingin di belah bumi utara, awal musim panas di belah bumi selatan. Jadi, saling berbolak-balik ya. Nah, di antara tanggal-tanggal ini nih. Oke? Nah, bacalah fakta-fakta sains dari gambar di atas. Nah, 1. Bumi membuat sebuah jalur atau orbit berbentuk elips saat mengelilingi matahari yang disebut dengan revolusi. 2. Jalur atau orbit ini ditempuh dalam waktu 1 tahun untuk satu putaran. 3. Selama setahun, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari sehingga terjadi perbedaan musim yang menyebabkannya. Jadi di utara, kalau di utara itu sedang musim panas, maka pasti di selatan musim dingin, dan sebaliknya. Kalau di selatan musim panas, maka di utara pasti musim dingin. Lanjut. 4. Akibat revolusi bumi terhadap matahari, negara yang berada di belahan bumi utara dan selatan setiap 3 bulan sekali mengalami perubahan musim. Nah, Kanada terletak di belahan bumi utara, sebaliknya Argentina terletak di belahan bumi selatan. Pada saat matahari memanasi bumi bagian selatan, Argentina mengalami musim panas. Sebaliknya, negara yang terletak di belahan bumi utara seperti Kanada mengalami musim dingin. Nah, berdasarkan gambar di halaman sebelumnya dan bola dunia yang kamu miliki, lengkapi tabel musim di wilayah belahan bumi utara dan bumi selatan berikut. Nah, sekarang tugas kamu adalah mengisi tabel ini. Nah, tabel baris pertama sudah diisi ya, tinggal kamu mengisi baris kedua, ketiga, dan keempat. Silakan kamu mencari referensi di internet ya. Waktu-waktu untuk musim di wilayah belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, baris ke-1 sudah dikasih contoh, yaitu dari tanggal 21 Juni sampai 23 September di utara itu panas, di selatan itu dingin. Nah, silakan kamu cari tanggal yang lainnya sampai nanti tanggal tersebut penuh selama 1 tahun ya. Berarti ini Juni, Juli, Agustus, September, berarti 4 bulan ya. 4 bulan yang akan depan berapa? 4 bulan yang akan depan berapa sampai dengan semuanya berisikan 12 bulan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ayo mengamati.
Ketika belahan bumi utara menghadap puncak musim panas, tempat-tempat di dekat kutub utara condong ke matahari, sehingga hampir sepanjang hari terang. Sebaliknya, daerah-daerah dekat kutub selatan saat itu dalam keadaan gelap. Perhatikan gambar. Nah, itu ya. Revolusi bumi menyebabkan matahari tampak bergeser ke arah belahan bumi utara dan selatan. Padahal sesungguhnya matahari tidak bergerak. Peristiwa ini disebut dengan gerak semu tahunan matahari. Seakan-akan jadi posisi matahari itu bergeser terbitnya atau terbenamnya. Makanya disebutnya ini gerak semu tahunan matahari. Nah, di sini ada tugas kamu, kita akan menjadi reporter. Nah, apakah kamu tahu yang disebut reporter? Nah, bacalah informasi singkat di bawah ini. Reporter adalah orang yang bertugas meliput berita di lapangan dan melaporkan kepada publik. Laporan dapat berbentuk tulisan untuk media cetak. Laporan juga dapat berbentuk lisan yang disampaikan melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Dalam kegiatan ini, kamu akan bermain peran menjadi reporter cilik. Bekerjalah bersama teman sebangkumu, carilah informasi dari berbagai sumber tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya. Nah, untuk tugas kedua kamu menjadi reporter. Nah, silakan kamu mencari informasi yaitu tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya. Nah, dalam tugas ini kamu menyajikan dalam format 5-pager fax seperti gambar berikut. Nah, jadi tugas kedua ini, nah, kamu mengisi dalam bentuk 5 jari ini, ya. Nah, di sini nama berarti nama kamu, kelas berarti kelas 6B. Nah, petunjuknya, temukan 5 informasi penting mengenai gerak revolusi bumi dan dampak. Tuliskan informasi yang kamu temukan di tiap gambar jari. Berarti kamu mencari 1, 2, 3, 4, 5 fakta mengenai revolusi bumi. Sumber informasinya, nah, kamu boleh ngambil dari mana? Misalnya dari internet, dari buku, atau dari mana? Tulis. Kalau dari internet, tulis dari internet. Kalau dari buku apa? Nah, berarti oleh siapa? Ya kamu sendiri ya. Kalau misalnya kamu di situ sumber informasinya ada yang menyebutkan misalnya seseorang, berarti tulis seseorang ya. Jadi sebuah artikel di internet itu kan suka ada sumbernya, suka ada namanya tuh ya. Nah, berarti tulis namanya itu. Nah, ini untuk tugas kedua kamu mencari 5 fakta tentang revolusi bumi dan dampaknya, disajikan dalam bentuk 5 jari ini. Itu untuk tugas kedua kamu. Oke, kita lanjut. Nah, olahlah kembali poin-poin informasi yang kamu dapatkan menjadi poin-poin berita dengan menggunakan gaya penyajian berita seperti seorang reporter. Nah, sekarang tugas yang ketiga kamu, nah, kamu membuat naskah reportase tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya. Berarti kamu bikin sebuah karangan singkat ya tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya berdasarkan informasi yang telah kamu dapat yang tadi di fakta 5 jari ini ya. Jadi tugas yang ketiga itu membuat karangan singkat, 1 paragraf saja, nggak usah banyak-banyak, tentang gerak revolusi bumi. Tapi kalau misalnya tidak cukup, silahkan kamu membuat 2 paragraf. Nah, itu tugas ketiga kamu. Nah, selanjut, berdasarkan hasil laporan reportase, buatlah rangkuman. Nah, sekarang tugas kamu yang keempat yaitu adalah catatan tentang revolusi bumi dan dampaknya. Nah, ini kamu boleh meminta jawaban minimal 1 atau 2 temanmu. Jadi kamu nanti menggabungkan jawaban kamu dengan jawaban teman kamu mengenai revolusi bumi dan dampaknya. Lalu kamu gabungkan di tugas keempat ini. Boleh 1 atau 2 orang saja cukup ya, untuk membuat tugas catatan tentang revolusi bumi dan dampaknya. Oke, jelas ya? Untuk tugas yang ketiga itu adalah catatan kamu sendiri. Nah, tugas yang keempat ini adalah gabungan dari catatan teman kamu dan kamu, lalu kamu buat kesimpulannya. Oke, baik anak-anak. Itu saja untuk tugas di pembelajaran hari ini. Ingat,
Semua tugas kamu kerjakan di kertas lembar, kasih nama, tanggal, judul yang jelas, agar nanti Bapak mudah mengoreksinya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.